Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 11 1 presensi 28. Di sini saya akan berceramah dengan tema pentingnya menjaga lisan guna untuk memenuhi tugas mata pelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik wal hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat lisan. Namun, jika lisan ini tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Jika nikmat ini tidak dapat difungsikan dengan baik, tapi justru digunakan untuk menggunjing, memfitnah, berkata kasar, dan lainnya, maka diam adalah pilihan yang paling tepat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. Sesungguhnya lidah atau lisan manusia lebih tajam daripada pedang. Dengan lisannya, manusia bisa menggerakkan manusia lain untuk melakukan sesuatu. Jauh lebih banyak daripada yang bisa ia perbuat dengan sebilah pedang. Lidahlah, bukan sebilah pedang, yang mampu menyebarkan fitnah, sehingga menimbulkan kerusakan yang luas, besar dan parah. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Untuk memelihara lisan ini, hendaknya direnungkan pula pesan Nabi SAW, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan lisan, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar menjaga lisan dengan cara diam. Kecuali pembicaraan yang membawa maslahat, diam adalah benteng bagi lidah manusia dari perkataan sia-sia. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa ada dua amal ibadah yang paling mudah dilakukan manusia, yaitu diam dan budi pekerti yang baik. Rasul juga mengabarkan kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan dua hal, yaitu lisan dan kemaluan. Para sahabat dan ulama terdahulu telah memberikan teladan tentang bagaimana menjaga lisan dari perkataan sia-sia dengan diam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai meletakkan kerikil di dalam lisannya karena khawatir terlanjur mengeluarkan kata-kata tidak berguna. Orang yang banyak berbicara bila tidak diimbangi dengan ilmu agama yang baik akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Karena itu Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita lebih banyak diam, atau kalaupun harus berbicara maka dengan pembicaraan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Lisan atau lidah memang tak bertulang. Sekali engkau gerakan, sulit untuk kembali pada posisi semula. Demikian berbahayanya lisan, hingga Allah dan Rasulnya mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakannya. Dua orang yang berteman penuh keakraban bisa dipisahkan dengan lisan. Seorang bapak dan anak saling menyayangi dan menghormati pun bisa dipisahkan dengan lisan. Suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi bisa dipisahkan dengan cepat karena lisan. Bahkan darah seorang muslim dan mukmin yang suci serta bertauhid dapat tertumpah karena lisan. Sungguh betapa besar bahayanya lisan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba
berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah dan dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh dalam neraka jahanam. Sahih hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila dia ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu. Bila jelas maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika dia ragu, maka janganlah dia berbicara hingga nampak maslahatnya. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, menjaga lisan jelas akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, akan mendapatkan keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Dalam hadis Abu Musa Asy'ari, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang paling utama dari orang-orang Islam, beliau menjawab, orang Islam yang paling utama adalah orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Sahih hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendapat jaminan dari Rasulullah untuk masuk ke surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad, barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya al-jannah, surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir, Allah akan mengangkat derajatnya dan memberikan ridhonya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat dari apa yang diridhoi Allah yang dia tidak menganggapnya bernilai, ternyata Allah mengangkat derajat karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Imam Malik, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Salim bin Id al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin dari sahabat Bilal bin Al-Haris al-Muzani bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah dan dia tidak menyangka akan sampai kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Lalu Allah mencatat keridhaan baginya pada hari dia berjumpa dengan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan perintah Rasulnya, dan diberikan kemampuan untuk mengejar keutamaan tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.